Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Calang Sekar, NPM 171072. Di sini saya akan mempresentasikan judul saya yang berjudul Hasil dari Penanganan Krisis Keuangan di Hotel Holiday Inn Bandung. Untuk temanya sendiri yaitu strategi menangani krisis keuangan perusahaan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, apa itu krisis, tanda-tanda perusahaan dalam keadaan krisis, dan cara menangani krisis tersebut. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Akomodasi dikenal sebagai usaha yang menyediakan jasa pelayanan dan penginapan. Jadi, kalian bisa tahu sendiri kalau akomodasi perhotelan atau industri perhotelan yaitu dikenal sebagai usaha yang menjual jasa atau pelayanan. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan keseluruhan bagian atau bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyediaan minuman dan makanan, serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil. Dan di industri perhotelan yaitu terdapat departemen-departemen. Ada front office, housekeeping, food and beverage, dan security. Masing-masing departemen atau section memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu melayani kebutuhan dan keinginan tamu atau pengunjung agar tamu puas bahkan melebihi ekspektasinya terhadap hotel. Jadi, masing-masing departemen yang ada di hotel yaitu tujuannya sama, untuk melayani dan keinginan tamu agar tamu tersebut bisa kembali ke hotel kita. Dengan banyaknya departemen atau section akan menimbulkan resiko masalah yang banyak juga, karena melibatkan banyak tenaga kerja, permasalahan yang timbul dan tidak ditindaklanjuti atau ditangani dengan cepat, dan bisa menyebabkan membesarnya permasalahan, bahkan akan menimbulkan krisis. Krisis, sebuah insiden yang merugikan atau rangkaian kejadian yang berpotensi mengakibatkan kerusakan terhadap pegawai perusahaan, operasional terganggu, bisnis, dan reputasi. Krisis tidak dapat dihindari, terutama di sebuah tempat yang melakukan aktivitas suatu pekerjaan. Jika krisis terjadi tanpa adanya penanganan yang baik dan benar, maka akan berdampak menurunnya terhadap produktivitas perusahaan. Jadi, dengan banyaknya departemen yang ada di hotel juga akan menimbulkan krisis dengan kesalahan-kesalahan yang masing-masing, yang diperbuat di departemennya masing-masing. Jadi, untuk krisis sendiri yaitu krisis memang merupakan hal yang merugikan dan dapat mengganggu operasional kerja di dalam hotel, sebuah perusahaan khususnya di dalam hotel. Jika sebuah perusahaan atau hotel mengalami suatu krisis, dan ada 4 elemen yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sedang dialami keadaan krisis. Jadi barusan saya menjelaskan tentang krisis, dan ada tanda-tanda perusahaan sedang mengalami krisis, yaitu ada 4. Yang pertama, adanya ancaman terhadap perusahaan. Yang kedua, terjadi secara tiba-tiba. Yang ketiga, sempitnya waktu untuk mengambil keputusan, atau perusahaan harus mampu mengambil keputusan dengan cepat. Yang keempat, kebutuhannya untuk merubah suatu keadaan menjadi normal kembali. Selain itu, industri hospitality, termasuk jasa akomodasi, sangat rentan mengalami sebuah krisis karena banyaknya bagian-bagian atau departemen dan kompleksitas dari tiap-tiap sektor. Terlebih, industri hospitality adalah industri yang terhubung dengan industri lainnya, seperti supplier dan travel agent. Jadi, setiap hotel itu masing-masing punya industri lainnya seperti supplier. Supplier biasanya untuk food and beverage, yaitu food and beverage service atau food and beverage product. Dan travel agent. Travel agent biasanya itu untuk dia bekerja sama dengan travel untuk melakukan, seumpama ada wisatawan yang melakukan pariwisata dan harus menyediakan hotel tersebut juga.
Dalam arti luas, krisis yang terjadi di dalam hotel dapat mempengaruhi dan berdampak terhadap bisnis lainnya. Inti daripada krisis adalah bagaimana cara mengatasi atau menanganinya. Mengetahui apa yang sedang terjadi dengan cara terjun langsung dan merasakannya. Pihak daripada perusahaan perlu mengomunikasikan krisis yang sedang terjadi di dalam perusahaan yang menunjukkan bahwa pihak perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memperdulikan atas keselamatan, kenyamanan, dan keamanan daripada pegawai dan pelanggannya. Mengevaluasi ilmu yang dapat dipelajari setelah krisis terjadi sebagai perencanaan jika hal-hal tersebut terjadi kembali, dan melakukan simulasi daripada perencanaan yang telah dibuat, khususnya pihak internal. Jadi di setiap hotel itu beda-beda. Ada hotel yang budget dan hotel berbintang seperti hotel bintang 1 sampai bintang 5. Jadi hotel-hotel itu berbeda. Jadi di dalamnya juga berbeda-beda. Jadi untuk departemen masing-masing itu tergantung bintang dan tergantung kapasitas hotel tersebut. Jadi contohnya untuk hotel budget atau hotel bintang 1, 2, ataupun 3, jadi departemen tidak terlalu banyak. Mungkin minim cuma ada front office, food and beverage, dan housekeeping. Dan yang lain-lainnya mungkin departemen yang di luar juga dijadikan satu departemen yang lain. Jadi untuk departemen itu berbeda-beda di setiap hotel. Untuk departemen yang ada di hotel bintang 4 dan bintang 5 sendiri, terdapat banyak departemen, yaitu contohnya front office sampai, kalau disebutin juga banyak. Jadi ada beberapa departemen yang ada di hotel bintang 4 dan bintang 5, itu termasuk hotel dan departemen yang lengkap. Jadi tergantung untuk krisis yang terjadi, biasanya itu tergantung hotel dan departemennya masing-masing. Jadi semakin banyak departemen, jadi nggak hanya semakin banyak krisis, tapi hotel itu juga terkenal dan kapasitasnya juga tinggi. Jadi juga menimbulkan krisisnya terlalu banyak atau kesalahan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menangani krisis. Yang pertama adalah langkah pertahanan awal dengan menangani krisis yang terjadi, memperhatikan dan peduli dengan lingkungan sekitar sehingga dapat mengetahui krisis apa yang akan muncul di dalam perusahaan. Yang kedua, indikator yang mengukur tindakan, pencegahan, dan penyelidikan adalah kesiapan, kesadaran, dan pencegahan sebelum krisis semakin membesar dan sulit untuk diperbaiki. Yang ketiga, tindakan yang mencegah agar tidak menyebarkan suatu krisis menjadi lebih buruk. Yang keempat, pemulihan, di mana setelah kejadian krisis berakhir, sebisa mungkin perusahaan harus dapat kembali kegiatan operasional seperti biasa. Yang kelima, hal yang pasca krisis, hal yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan adalah mencatat dan memasuki data dokumen tentang krisis apa yang sudah dialami dan melakukan evaluasi yang nantinya akan dijadikan sebagai penunjang pembuatan perencanaan krisis atau yang disebut dengan manajemen krisis. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan untuk menghadapi krisis, yaitu untuk yang tadi itu cara menangani krisis. Untuk yang ini persiapan untuk menangani krisis ada 10. Jadi langsung aja. Yang pertama mengidentifikasi krisis yang berpotensial. Yang kedua menganalisa kesiapan atau kesiagaan daripada perusahaan. Yang ketiga memastikan kesiapan. Yang keempat meneliti catatan perusahaan. Yang kelima membangun karakter yang menjadi key leaders. Yang keenam mengulas status di dalam sosial media. Yang ketujuh memperkuat hubungan key relations. Yang kedelapan menjadwalkan sesi latihan terhadap media. Yang ke-9 melakukan simulasi kesiapan dalam menangani krisis. Yang ke-10 atau yang terakhir membentuk atau memperbarui perencanaan tanggap krisis.
Jadi di sini langsung aja untuk kesimpulan krisis yang terjadi di Hotel Holiday Inn Bandung, yaitu kesimpulannya diketahui bahwa Hotel Holiday Inn Bandung sudah memiliki program penanganan krisis keuangan yang sudah terstruktur dan sistematis. Direncanakan dimulai dari pencegahan, strategi manajemen penanganan hingga peningkatan kualitas. Dan untuk sarannya sendiri, saran dari saya yaitu disarankan Hotel Holiday Inn Bandung melakukan penguatan di fase evaluasi, terutama pelatihan untuk kesadaran karyawan terlebih dahulu. Karena jika program pelatihan ataupun program peningkatan penanganan krisis sudah baik, tetapi karyawannya kurang antusias, disiplin, dan sadar akan pentingnya penanganan krisis, program yang sudah disusun akan direncanakan menjadi kurang maksimal, juga tidak tercapai tujuannya. Jadi itu tadi saya sudah mempresentasikan tentang judul saya, yaitu yang hasil dari penanganan krisis keuangan di Hotel Holiday Inn Bandung. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.